Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, kita bisa menggunakannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bentuk syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah berkenan menambah nikmat-nikmat yang lain, terutama kita diwafatkan dalam keadaan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat para istrinya dan keluarganya, sahabatnya, dan juga buat para tabi'in dan siapa saja yang tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita membahas masalah fikih dalam kitab Fikih Muyassar. Maksudnya fikih sudah jadi, kita tinggal membaca apa yang diperlukan dalam fikih itu, kecuali kalau ada perbedaan pendapat, itu barangkali perlu diulas lebih dalam lagi. Kemarin kita bahas waktu-waktu sholat. Kita perlu perhatikan waktu-waktu sholat, bukan saja waktu-waktu sholat yang diperkenankan kita sholat, termasuk larangan-larangan waktu sholat. Kita perhatikan juga, jangan sampai maksud hati mendapatkan pahala, ternyata bila kita sholat pada waktu larangan mendapatkan apa yang dikatakan oleh para ulama itu dikategorikan haram. Ya, jangan sampai kita mengerjakan sholat ternyata tidak dibenarkan. Yang waktu-waktu sholat terlarang kita mengerjakannya ada 3 waktu. Waktu terbit matahari, waktu syuruk, waktu istiwa, pertengahan, yang ketiga waktu ghurub, terbenamnya matahari. Nah, tentang ketiga waktu itu kita perlu tahu. Saya perlu jelaskan
seperti orang barangkali ada confuse dalam keterangan kita, baik dari sabda Nabi atau pendapat ulama, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Juga tidak ada sholat setelah sholat asar. Nah itu tidak berkenaan dengan waktu yang dilarang sholat. Mungkin sebagian kita berpendapat itu beda pendapat ulama. Apakah maksudnya tidak ada sholat setelah subuh, tidak ada ba'diyah? Atau yang lain berpendapat mutlak sholat sunat. Jadi itu setelah sholat subuh. Tapi larangan sholat waktu syuruk itu tegas, sebagaimana tegasnya larangan waktu ghurub. Ini perlu diperhatikan ya. Ulama mengatakan waktu syuruk tidak boleh sholat, waktu ghurub tidak boleh sholat. Kapan waktu syuruk dan waktu ghurub? Masing satu tiap hari berbeda-beda. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan begini. Di zaman Nabi tidak ada timer, tidak ada waktu. Di zaman Nabi berdasarkan terbitnya matahari di Timur Tengah, khususnya Saudi, kan matahari terlihat tidak terhalang oleh awan atau hujan, karena di sana memang jarang hujan. Nah, itu yang kita misalnya masuk sholat, masuk ke masjid, barangkali qomatnya kapan nggak tahu Bilal nggak tahu kita nggak tahu kapan Bilal mau qomat. Kebiasaan Nabi, pas Nabi keluar dari rumahnya kan di samping masjid. Sudah keluar, Nabi berisyarat, maka Bilal disuruh qomat. Nah, ketentuannya kalau kita sedang sholat sunat, kita belum selesai, sementara Bilal sudah qomat, maka kita ada dua pilihan: mempercepat sholat sunat tersebut agar mendapatkan takbiratul ihram. Kalau sampai kita bisa perkirakan, misalnya kita rakaat kedua belum sujud, nah itu bisa disegerakan. Kalau kita baru mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bilal qomat, kita boleh membatalkan sholat. Padahal membatalkan sholat itu perkara yang hampir tidak terjadi. Tetapi boleh kita, maksudnya sholat itu dibatalkan, itu perkara yang jarang terjadi. Karena kita sudah berniat bermunajat kepada Allah. Makanya tadi instruksi ulama segera dipercepat supaya kita mengejar takbiratul ihram. Itu di zaman Nabi yang tidak ada timer, tidak ada waktu. Nah, kalau sekarang kita ada waktu. Muadzin pasti titit sudah mesti adzan. Nah, itu kita, menurut saya ya, jangan sengaja sholat sunat padahal waktunya tinggal 1 menit lagi. Lebih baik kita berdoa. Nah, kalau kita menyengaja padahal kita yakin
kita 1 menit nggak sampai, nanti akhirnya kita membatalkan sholat. Ya, membatalkan sholat sekalipun sholat sunat itu perkara yang tidak biasa dilakukan oleh para sahabat, kecuali darurat yang mungkin mereka tidak tahu kapan bilalnya mesti qomat. Tetapi kalau kita mesti tahu, misalnya saya ini biasa sholat sunat 2 menit. Nah kalau masih ada 2 menit, ya aman deh sholat sunat. Tapi kalau 1 menit, 1 menit, saya 2 menit nggak sampai, nggak menyengaja sholat sunat. Nah itu perlu diperhatikan. Maksudnya agar kita betul-betul memperhatikan waktu-waktu sholat, kapan kita mesti menegang sholat, termasuk sholat sunat kita. Jangan sampai kita terbiasa membatalkan sholat. Ya. Itu salah satu hikmah dari kajian waktu-waktu sholat. Ya, ada waktu dilarang dan ada kita sholat sebaiknya. Syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Syarat-syarat dan rukun sholat. Ini bisa dengan cara cepat sebab kita sudah hafal. Tetapi kita sampaikan sebagai satu jamaah, alangkah kita bisa menyamakan persepsi. Paling tidak kalau ia berpendapat beda dengan pendapat saya misalnya, kita bisa mentoleransi karena ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Terutama kita sebagai satu jamaah di masjid, kita mesti mencari mana yang riwayatnya lebih diunggulkan atau lebih rojih. Kalau kita memakai dalil yang lebih rojih dari yang ada dari banyak dalil, mungkin kita jadi dalam berjamaah di masjid kita menjadi lebih sempurna. Itu tujuannya. Iya. Bagian pertama jumlah sholat yang wajib. Sholat wajib itu ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita semuanya sudah tahu. Dalilnya adalah hadis Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa ada orang A'rab jelasnya an A'rabiyan qala ya Rasulullah madza faradallahu alayya minas shalah qala khamsul shalawatin fil yaumi wal lailah. Ada seorang laki-laki dari Badui berkata, wahai Rasulullah, sholat apa yang Allah wajibkan atasku? Beliau kemudian menjawab, sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bercerita tentang seorang laki-laki Badui juga yang berkata kepada Nabi SAW, Jama'a rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina.
qala shadaqa. Kata orang Arab Badui berhadapan dengan Rasulullah, utusan Tuhan mengatakan bahwa kami wajib sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Kemudian Nabi menjawab, benar. Jadi 5 waktu dibalas oleh Allah minimal ini seperti 50 waktu, karena satu waktu setara dengan 10 kali lipat. Itu juga jawaban Nabi kepada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Nabi minta keringanan yang mulanya diperintahkan 50 kali sampai akhirnya Allah memerintahkan 5 waktu. Masih disuruh oleh Nabi Musa, Nabi menjawab tidak, itu sudah cukup karena Allah membalas 5 waktu sama dengan 50 kali. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Umatmu tidak akan sanggup. Terbukti kan? Banyak yang tidak sanggup melaksanakan sholat yang hanya paling 5 menit. Banyak umat Islam yang tidak sanggup sholat. Karena apa? Karena sholat itu bukan ibadah badannya, sekalipun yang mengerjakan badan, lebih kepada masalah hati. Orang yang badannya kekar tidak bisa berdiri dalam waktu 5 menit, tetapi nonton sepak bola 2 jam berdiri terus bisa. Nah, itu kualitas umat Islam zaman sekarang. Nah, siapa yang wajib sholat? Sholat wajib bagi muslim baligh dan berakal, bukan wanita yang haid dan nifas. Anak-anak diperintahkan untuk sholat sebagai latihan. Dalam usia 7 tahun, kalau sudah 10 tahun, orang tuanya bisa lebih keras lagi mendidiknya dengan kalau perlu memukulnya. Dalam sebuah hadis, rufi'al qalamu an thalathatin fadzakara minha wa 'anis sabi hatta yahtalim. Tulisan ini diangkat, artinya tidak menulis terhadap 3 orang. Di antara disebutkan dari anak-anak sampai dia baligh atau sampai mimpi, yahtalim mimpi. Nah, hadis tentang mendidik anak-anak yang masyhur, muru auladakum bisolati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa fariqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kamu untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat itu kalau mereka umurnya sudah 10 tahun. Dan 10 tahun umurnya juga pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya antara laki-laki dan wanita. Itu yang tidak wajib. Berarti kalau laki-laki kalau orang muslim sudah baligh, sudah berakal, itu wajib. Kemudian bagian yang ketiga, syarat sahnya sholat.
syarat sahnya sholat. Islam, sudah pasti Islam. Orang kafir tidak sah sholatnya, sekalipun secara hakikat orang kafir atau musyrik diperintahkan. Tapi kalau mereka kerjakan tidak sah sholatnya, karena mereka kafir. Banyak perdebatan dari para ulama, apakah orang musyrik, orang kafir kena taklif kewajiban menjalankan syariat? Jawaban yang paling sahih adalah paling rajih, mereka juga diwajibkan, hanya karena akidahnya bermasalah jadi tidak sah kalau mereka tidak sholat. Dalilnya apa? Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Nah, itu orang musyrik diperintahkan, diistilahkan seperti tidak membayar zakat. Ya, Islam yang pertama. Nah, kalau ada orang yang masuk Islam, misalnya dari mualaf, Islamnya pagi jam 10, ingat jam zuhur udah mesti sholat dia. Maka yang mengislamkan mesti mengajarkan sholat. Bagaimana cara mengajarkannya? Karena sudah masuk Islam, bersuci dulu, udah bersih, dia mesti sholat. Yang paling gampang adalah ikut berjamaah. Sholat masuk Islamnya jam 10, jam 12 sudah masih sholat. Berjamaah itu ikutnya aja gerakan. Dia nggak hafal bacaan sholat. Ya bagaimana mau hafal, baru masuk Islam. Ikutin gerakannya dan membaca tasbih saja. Yang kedua, berakal. Maka tidak sah orang gila sholat, karena tidak ada beban untuk orang gila. Baligh, yang ketiga baligh. Lawannya adalah tidak wajib atas anak-anak yang belum baligh. Nah, makanya ini kita berjamaah kan, banyak bawa anak-anak. Kalau menurut mazhab Syafi'i, anak-anak itu ditaruh di tengah-tengah, memutus shaf. Memutus shaf itu. Kata Rasulullah, memang paling baik khairus sufuf awwaluha arijal wa awsatuha atfal wa akhiruha an-nisa. Sebaik-baik shaf adalah laki-laki di depan, di tengah-tengah anak-anak, yang paling akhir perempuan. Nah, kalau kita bawa anak yang belum balik sholat, itu memutus shaf bagi mazhab Syafi'i, karena dia kan belum balik. Dari kalau istinja, karena kencingnya itu sudah najis. Nah, kalau dia sholat di tengah-tengah kita, sementara dia mungkin bawa najis, enggak bersuci dalam arti yang sebenarnya, bersih dari najis, maka shaf kita terputus. Itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, orang-orang bisa menjawab, oh tidak begitu, karena Rasulullah membawa cucunya. Bahkan Nabi cucunya duduk, Nabi lagi sujud didudukin. Ya, keterangan dari itu, cucunya Nabi Hasan dan Husain belum tentu berdiri di dalam shaf. Mungkin dia bersama Nabi,
dekat Nabi. Nabi kan jadi imam. Nah, sebaiknya yang bawa anak-anak tidak memaksakan untuk keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf para ulama, sebaiknya tidak memaksakan di sop 1, 2, 3, tengah-tengah. Paling pinggir, dia di pinggir. Anak laki-laki, ya anak-anaknya di pinggir, satu pinggir sana. Nah itu tidak mengutus sop, karena akhir di sop sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini diperhatikan bagi yang suka bawa anak-anak, karena untuk kesempurnaan sholat kita. Siapa yang biasa bawa anak-anak? Ihsan bawa anak-anak. Ihsan udah punya anak. Ya, itu mengenai anak. Karena dia belum balik. Karena dia tidak wajib. Kemungkinan dia tidak bersuci dari istinjanya. Memang membawa anak-anak ke masjid itu sebagai latihan. Tetapi yang anak-anak orang tuanya nggak tahu, jadi ribut saja, nah itu perkara juga. Anak banyak di masjid ribut. Kalau anak ribut di masjid jangan dilarang, tetapi kalau sholat mesti kita tegur lah. Selesai sholat boleh lari-larian, jangan dilarang, supaya mereka betah di rumah Allah, supaya mereka mendapatkan kenyamanan di rumah Allah. Kalau saatnya dilarang, bisa dia nggak kenal masjid. Wah, di masjid galak-galak orang tuanya, nggak ke masjid lagi dia nggak mencintai masjid. Tetapi kalau sholat kita mesti tegur, mesti ingatkan. Nah, kita memang belum mampu mengatur. Anak-anak kita juga tidak mampu. Maksudnya sop yang terbaik laki-laki dulu, baru anak-anak. Kalau mesti diatur, kadang-kadang yang dewasa jadi nggak sholat. Misalnya di sini jadi ngatur anak-anak diri saja, jadi nggak sholat. Itu bagaimana supaya kita lebih baik. Yang keempat adalah syaratnya toharo dari 2 hadas besar dan kecil, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Yang kelima, masuk waktu untuk salat yang telah ditetapkan. Maksudnya, kalau kita misalnya sholat zuhur, harus sudah masuk waktu zuhur. Sekarang sudah ada waktu. Waktu yang sekarang ditetapkan oleh jadwal itu oleh Departemen Agama, rata-rata sudah ditambahin oleh ulama kita untuk hati-hati. Kalau nggak salah 3 atau 5 menit ditambah dari waktu yang sebenarnya. Misalnya zuhur jam 12, tertulis jam 12, itu sebenarnya waktu zuhur kurang masih jam 11:57 sudah masuk waktu zuhur. Supaya kehati-hatian ditambah lagi 3 menit. Ya, waktu sholat itu sudah
kemas demikian rupa supaya tidak keliru. Jadi waktu sholat kita perhatikan. Nah, kalau tidak ada waktu, ya mesti melihat kepada matahari. Kalau bayangan benda sudah condong ke timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Berdasarkan firman Allah An-Nisa 103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Terus ada hadis Nabi, berdasarkan hadis yang panjang, hadis Jibril, ketika Jibril alaihissalam mengimani sholat kepada Nabi. Nabi bermakmum kepada Jibril alaihissalam, sholat 5 waktu. Kemudian Jibril berkata, ma baina hadaini al-waqtaini waqtun. Waktu yang terletak di antara kedua waktu ini adalah waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Sehingga tidak sah sholat sebelum masuk waktunya, dan tidak sah juga sesudahnya kecuali karena udzur. Seperti udzurnya sebagian sahabat dalam peristiwa Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadanil asar illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh seorang pun dari kalian yang sholat asar kecuali di perkampungnya Bani Quraidah. Nah, kemudian berjalan pasukan itu. Ternyata sholat asar itu sudah masuk ketika mereka lagi di perjalanan. Maka sebagian rombongan itu ada yang sholat di tengah jalan, kemudian ada yang sholat di Bani Quraidah. Yang sholat di Bani Quraidah setelah masuk waktu maghrib. Ya, berbeda pendapat itu. Sebagian sholat di tengah jalan, sebagian lagi pas masuk Bani Quraidah, kampung Bani Quraidah, baru mereka sholat. Ternyata masuk ke kampungnya itu sudah waktu maghrib. Mereka belum sholat asar. Kemudian lapor kepada Nabi, kedua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Ya, azan dulu. Ya, kita sambung. Yang keenam adalah menutup aurat. Sekalipun sholat sendiri tidak ada yang melihat. Ya, itu syarat sahnya sholat, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut yang sahih. Ya, pusar sampai lutut. Itu yang lebih banyak dipakai oleh ulama. Banyak ayatnya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki masjid. Maksudnya sholat. Kemudian dari sabda Nabi, la yaqbalullahu sholata haid illa bi khimar. Allah tidak akan menerima sholat wanita yang sudah baligh kecuali dengan menutup kepalanya. Nah,
sekalipun aurat laki-laki adalah batas pusar sampai lutut. Jadi kalau orang punya sarung, pakaiannya cuma sarung dipakai sampai sini, menutup pusarnya sampai lututnya, itu sah sholatnya. Tapi sebaiknya tidak dilaksanakan seperti itu, tetapi berdasarkan pakai baju yang wajar, yang menutup pundaknya. Karena Nabi pernah melarang laki-laki sholat dengan pundak terbuka. Nah, ini masih banyak orang salah, terutama ketika sedang umroh atau haji. Mereka memang menyilangkan pakaian umroh ketika tawaf. Ya, itu kan rukun tawaf adalah salah satunya adalah membuka pundak, satu pundak, ya. Nah, kemudian mereka waktu sholat masuk, nah, tetap sholat begitu, itu tidak dilarang oleh Nabi berdasarkan hadis, ya. Nabi melarang berdasarkan begini. Nah, Nabi melihat seseorang lelaki yang melakukan sholat mengenakan pakaian yang tidak menutup pundaknya. Itu ditegur oleh Nabi. Sebaiknya sholat lebih utama menutup pundaknya dengan pakaian, kecuali darurat, pakaiannya nggak ada lagi, dengan sarung. Kata Nabi, idza shalaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an faltakhfif bi wa in kana dhayiqan fattazir bi. Bila kamu sholat dengan satu lembar kain, bila ia lebar maka berselimutlah, bila sempit maka bersarunglah. Nah, itu yang darurat. Kemudian yang ketujuh, menjauhi najis yang ada pada badan kita atau pakaian atau tempat sholat kita. Bila kita mampu di sini maksudnya apa? Kita tahu. Mampu adalah tahu. Kalau tidak tahu bisa dimaafkan. Tapi kita berusaha seminimal mungkin kita sudah semaksimal mungkin sudah toharo. Karena Nabi bersabda, bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu disebabkan oleh kencing. Yang kedelapan, menghadap kiblat bila mampu. Bila mampu, ya. Nah, kata-kata bilang mampu ini bukan berarti bisa boleh kalau tidak mampu. Begini maksudnya, bila mampu kita benar-benar ini udah menghadap kiblat, kiblatnya kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, yang sholat tidak di hadapan Ka'bah, ini perkiraan ini. Sedikit saja melenceng, arahnya bisa jauh tuh. Ini kan perkiraan. Dengan apa? Dengan cara yang kita bisa memperkirakan. Sekarang zamannya lebih canggih lagi. Pakai Google Map, pakai GPS, pakai kompas mengarah ke
ke kiblat itu adalah kemampuan kita. Ini yakin nggak arah kiblat? Yakin nggak? Yakin, karena kita ilmunya sebatas itu. Nah, kemarin ini kan banyak masjid yang dirubah karena lantaran arah kiblatnya tidak pas. Dulu sebelum ada kiblat, sebelum ada kompas, sebelum ada pakai alat GPS, maka membuat masjid arahnya matahari serong dikit kanan. Begitu, sudah biasa itu. Ternyata sekarang zamannya lebih canggih, banyak masjid-masjid yang berbeda. Nah, ada pendapat ya kalau sudah berdiri nggak usah dirubah. Pendapat ini saya rasa keliru, karena kita disuruh mengarahkan arah kiblat. Fa inama tuwalu wujuhakum qiblah. Fa inama tuwalu wujuhakum. Ya. Kita disuruh menghadap kiblat. Dengan mengarah kiblat ini kita maksimal. Kalau nanti berubah lagi, oh ternyata lebih ke kanan, ya dirubah lagi. Karena itu ilmu yang kita dapatkan berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah kita sepakati. Tidak benar masjid yang tidak menghadap ke kiblat kalau dirubah nggak usah dirubah, tidak benar itu. Berarti kalau tidak merubah ke arahnya, kita tahu bahwa itu salah, tapi kita nggak menghadap kiblat. Ya, kalau sekarang menghadap kiblat ke sana, kalau suatu saat nanti ada ilmu yang canggih lagi, ini bisa mengarahkan lebih tepat. Ternyata ini digeser ke kanan atau ke kiri, bisa digeser. Jadi arah kiblat itu istihad. Orang sholat, ternyata dia istihadnya menghadap ke kiblat ke sana. Ternyata berdasarkan orang yang tahu salah, tapi surat sudah selesai, dia tidak perlu diulang. Itu maknanya bagi yang mampu. Kalimatnya bagi yang menghadap kiblat bila mampu. Ya. Menghadap kiblat bila mampu. Jadi menghadap kiblat ini kita istihadnya yang paling akurat berdasarkan ilmu yang kita yakini. Kecuali kalau sholat sunat, nah itu sholat sunat boleh tidak menghadap kiblat. Kalau sholat wajib, Nabi biasanya kalau naik kendaraan, kalau sholat sunat tetap di ontaknya, ngadep mana aja, dia menghadap ke arah ontanya. Tapi kalau sholat wajib turun, Nabi berhenti sholat wajib mengarah ke kiblat. Nah, bagaimana kita sholat di pesawat? Waktunya sudah habis. Ya, kita sudahi dulu. Mudah-mudahan yang ini bisa dipahami. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.